Salam olahraga. Pemirsa, TVRI Sumatera Selatan kembali hadir menjumpai Anda dalam tayangan TVRI Sport. Bersama saya Afifah Sari dan kali ini kami akan membahas salah satu olahraga seni bela diri yang cukup populer di Indonesia, yaitu karate. Nah, seni bela diri karate ini mungkin Anda sudah mengetahui bahwa berasal dari negara Jepang. Tapi sebenarnya seni bela diri ini ternyata dipengaruhi juga oleh seni bela diri dari Cina, yaitu seni bela diri tinju Cina. Lantas bagaimana informasi selengkapnya? Saksikan dalam liputan kami kali ini. Seni bela diri ini menanamkan kepada si penekunnya jangan berpikir harus menang, tapi berpikirlah tidak boleh kalah. Ya, seni bela diri ini adalah karate. Seni bela diri impor asal Jepang, namun juga dipengaruhi seni bela diri tinju Cina. Dalam bela diri karate, kekuatan dipergunakan sebagai pilihan terakhir. Kontrol dirimu sebelum mengontrol orang lain. Lanjut ke atas itu. Satu. Secara harfiah, karate dapat diartikan tangan kosong. Jadi pergerakan tangan dan kaki dioptimalkan sebagai senjata untuk mempertahankan diri. Kian, main dan kudaci, uji uke, satu, uke, satu, dua, tiga, kian, zero dan kudaci, udah uke, satu, dua, main dan kudaci, kedan marah, satu, dua. Pondasi dalam seni bela diri karate adalah memukul, menendang, serta menangkis. Merupakan gerakan-gerakan dasar yang harus dikuasai si karateka. Dua, Powernya deh, power. tiga, empat, 14, 15, 16, 20, ya. Seni ilmu bela diri, diakui atau tidak, telah menjadi bagian dari aktivitas para penghobinya, baik sebagai bekal untuk mempertahankan diri dari gangguan musuh atau lawan, ataupun sebagai olahraga prestasi. Tentu saja dengan berbagai alasan, mereka menekuni seni bela diri. Seni dan olahraga bela diri yang populer dan banyak ditekuni warga, diantaranya pencak silat, judo, taekwondo, serta karate. Pada seni dan olahraga bela diri karate terdapat 4 aliran, yakni Shotokan, Kojuryu, Shitoryu, serta Wadoryu mewarnainya. Keempat aliran, Shotokan, Kojuryu, Shitoryu, serta Wadoryu, diakui atau tidak sebagai gaya karate yang utama.
Oh, aliran-aliran yang ada di karate ini yaitu Shotokan, Wado-ryu, Shito-ryu, Goju-ryu. Itu ada 4 aliran untuk di karate do Indonesia itu. Dijabarkan itu apa bedanya apanya? Kalau Shotokan itu alirannya menggunakan ilmu yang tangan kosong berdasarkan aliran Shotokan, itu pukulan. Kalau untuk Wado-ryu itu menggunakan aliran tangan kosong dengan pukulan dan semua tendangan yang ada, pukulan yang ada. Makna tangan kosong itu karate tangan kosong itu kita menggunakan bela diri tangan kosong itu dengan tidak menggunakan alat apa-apa. Dan kita menggunakan semua gerakan tangan kosong melalui tangkisan, pukulan, tendangan itu dengan tangan kosong. Meski demikian, bukan berarti aliran lain seperti Kyokushin, Sorin-ryu, serta Uechi-ryu tidak memberi warna bagi perkembangan dan penyebaran seni bela diri karate ke berbagai belahan bumi ini. Karate memiliki filosofi mendalam berupa karakter yang membentuk tiap karateka. Kecakapan menerapkan teknik untuk membela diri sendiri bukanlah satu-satunya tujuan dalam mempelajari seni dan olahraga bela diri karate. Dalam menekuni seni dan olahraga bela diri karate, kekuatan digunakan dengan penuh pertimbangan sebagai bentuk harga diri di depan orang lain. Dengan kata lain, karate menempatkan kekuatan pada pilihan terakhir untuk melawan ketidakadilan. Ini merupakan prinsip Bushido, sebuah kode etik kesatria berasal dari nilai-nilai moral, kesetiaan, serta kehormatan. Ya pemirsa, dalam olahraga seni bela diri ini terdapat teknik-teknik dasar yang umum, mulai dari memukul, menendang, ataupun menangkis. Nah, dan dalam olahraga karate ini sendiri memang dikenal ataupun secara harfiah dikenal sebagai olahraga seni bela diri tangan kosong. Sehingga pukulan, tendangan, ataupun tangkisannya itulah yang menjadi bentuk pertahanan diri. Ya, adik kita Tia akan membawakan, adik kita Pravena akan membawakan kata MP. Adik kita Gadis akan membawa kata wantu. Saat ini karate dapat menjadi aliran tradisional dan aliran olahraga. Aliran tradisional lebih menekankan aspek bela diri dan teknik tempur atau berkelahi. Sementara aliran olahraga lebih menumpukan teknik-teknik untuk pertandingan.
Dengan demikian, karate selain merupakan seni ilmu bela diri, juga merupakan salah satu cabang olahraga prestasi, sehingga dikonteskan atau dipertandingkan dalam suatu kejuaraan. Secara harfiah, karate adalah seni bela diri tangan kosong. Terkait hal ini, praktisi seni bela diri karate diajarkan bagaimana mengasah penguasaan teknik pukulan dan tendangan, serta tangkisan dengan baik. Makna tangan kosong itu karate tangan kosong itu kita menggunakan bela diri tangan kosong itu dengan tidak menggunakan alat apa-apa, dan kita menggunakan semua gerakan tangan kosong melalui tangkisan, pukulan, tendangan itu dengan tangan kosong. Ya, yang saya harapkan anak-anak ini bisa tampil terbaik ya di event-event. Ya, alhamdulillah anak-anak ini sudah bisa mengikuti event-event turnamen terbuka. Insya Allah kalau kita belajarnya rutin, komitmen, anak-anak ini bisa kita tampilkan di tingkat O2SN, tingkat nasional. Para praktisi atau penekun karate diajarkan untuk menguasai teknik pukulan, tendangan, serta teknik tangkisan secara utuh dan mahir. Alasannya, kesemua itu adalah pertahanan diri. Teknik seni bela diri karate terbagi menjadi 3 bagian utama, yakni kihon, kata atau jurus, serta kumite atau pertarungan. Kihon secara harfiah berarti dasar atau pondasi. Praktisi atau penekun seni bela diri karate harus menguasai gerakan-gerakan dasar dengan baik sebelum mempelajari kata atau seni gerak serta kumite atau pertarungan. Pelatihan kihon dimulai dari mempelajari gerakan pukulan dan tendangan serta tangkisan. Ini terus dilatihkan bagi si penekun bela diri karate, mulai dari sabuk putih, sabuk kuning, ataupun sabuk hijau. Sementara untuk pemegang sabuk biru, coklat, hingga sabuk hitam, si penekun bela diri karate dianggap sudah menguasai seluruh kihon atau gerakan dasar dengan baik. Kata secara harfiah berarti bentuk atau pola. Ini adalah pola rangkaian gerak dari seni bela diri karate. Kata dalam karate tidak hanya merupakan pola rangkaian gerakan, tetapi juga mengandung pelajaran tentang prinsip bertarung atau berkelahi. Gerakan-gerakan kata juga banyak mengandung falsafah hidup. Setiap kata memiliki ritme gerakan dan pernafasan yang berbeda. Setiap aliran perguruan seni bela diri karate memiliki perbedaan gerak dan nama untuk tiap kata. Pada seni bela diri karate, ada yang namanya kumite. Kumite dilakukan praktisi karate tingkat lanjut, mulai dari pemegang sabuk biru ke atas. Namun seiring dengan perkembangannya, ada dojo yang mengajarkan kumite pada muridnya yang tingkat pemula, seperti pemegang sabuk kuning. Sebelum melakukan kumite bebas, praktisi atau si penekun karate terlebih dahulu mempelajari kumite yang diatur. Untuk kumite aliran olahraga, praktisi atau si penekun karate diharuskan untuk dapat menjaga pukulan atau tendangannya. Supaya tidak mencederai kawan tandingnya.
Seiring dengan perkembangannya, seni bela diri karate diajarkan tidak hanya di dojo-dojo umum, tetapi juga di dojo tertentu seperti di kalangan dunia pendidikan seperti sekolah. Di SMP Negeri 1 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, karate menjadi salah satu dari 22 kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini. Di sekolah ini, olahraga karate bersama-sama dengan ekstrakurikuler lainnya mewarnai aktivitas para murid dalam pengembangan diri. Di SMP Negeri 1 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan ini, si murid dalam aktivitas menempuh pendidikan tidak hanya dijejali dengan pelajaran bersifat sains, tetapi juga diberi ruang menyalurkan hobinya, seperti di bidang seni ataupun olahraga, di antaranya karate. Kebijakan pihak sekolah ini tentu saja disambut positif oleh para murid dengan berbagai alasan yang mereka suarakan. Kita kan diawali dengan pembelajaran tatap muka setelah pandemi 2 tahun, kemudian masuk tatap muka di bulan Juli 2022. Kami berpikir dan melaksanakan rapat dengan Dewan Guru agar apa langkah strategis agar anak ini nyaman dan memiliki keinginan kuat untuk mengembangkan diri dan memajukan pendidikan bagi dirinya sendiri. Langkah inilah yang kami lakukan dengan berpikir bahwa 40% kami sains, kemudian 60% pengembangan diri. Maka di 60% ini kami mengembangkan selain pembelajaran di kelas oleh Bapak Ibu Guru, maka kami membuka 22 ekstrakurikuler. Di 22 ekstrakurikuler ini dengan harapan anak-anak ini yang 2 tahun vakum KBM tatap muka, maka dia ke sekolah ini memiliki gairah yang cepat. Jadi kami maunya instan, dia memiliki keinginan kuat dan semangat yang kuat untuk terus memajukan dirinya dan melupakan masa pandemi yang 2 tahun. Karate merupakan salah satu cabang olahraga yang diminati para murid SMP Negeri 1 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Menurut saya karate itu menyenangkan, mendapatkan lebih banyak teman baru lagi, punya keberanian. Dulu pernah penasaran sama olahraga karate ini, terus ikut dan dapat prestasi. Saya ya karate itu melatih mental. Sudah berapa lama nih ikut olahraga karate? Sekitar 4 tahun. Dapat medali perak di ajang Master League Februari 2023. Para karateka dari dojo SMP Negeri 1 Indralaya telah banyak mengukir prestasi di berbagai kejuaraan. Saat mengikuti kejuaraan karate Piala KONI Palembang, para karateka SMP Negeri 1 Indralaya mampu berjaya tidak hanya di nomor kata pemula, tetapi juga di nomor kumite. Untuk nomor kumite, para karateka SMP Negeri 1 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir dapat unjuk kemampuan di kelas berat badan di bawah 40 kg putra-putri.
serta di kelas berat badan lebih dari 50 kg putra. Sementara itu, saat mengikuti kejuaraan karate bertajuk Master G-Cup di Gedung Olahraga Ranau Indralaya, 3 medali emas dan 6 medali perak diboyong para karateka SMP Negeri 1 Indralaya. Berbagai prestasi yang diraih para karateka SMP Negeri 1 Indralaya ini tidak terlepas dari kepedulian dan dukungan yang besar dari pihak sekolah. Pihak sekolah selain memberikan dukungan moral, juga memberikan berbagai fasilitas, diantaranya mencarikan pelatih karate yang mumpuni. Diyakini dengan dukungan yang sungguh-sungguh dapat memunculkan anak-anak didik yang hebat. Dengan demikian, pembentukan dan pengembangan karakter anak didik berjalan. Supportnya ini kan kami kalau berkaitan dengan pelatih, kami memang memanggil pelatih yang memang ahlinya. Jadi bukan hanya sekedar ada ekstrakurikuler, tapi tidak. Kami memang memanggil pelatih-pelatih yang ada kerjasamanya dengan KONI Ogan Ilir. Kemudian di anggaran sekolah, itu juga dianggarkan dan anggarannya itu hampir mencapai 35% untuk bidang ekstrakurikuler. Dan pengembangan bakat minat ini ketika ada perlombaan atau turnamen baik tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional, kami support untuk anak-anak untuk ikut kegiatan-kegiatan tersebut. Dan itu tadi saya katakan bahwa kami sangat bersyukur kami memiliki anak-anak yang hebat dan anak-anak yang semangatnya tinggi sekali untuk ikut turnamen ini. Terbukti banyaknya prestasi yang diperoleh oleh siswa-siswa SMP Negeri 1 Indralaya. Kedisiplinan, nilai-nilai moral, kesetiaan, serta kehormatan yang diajarkan seni bela diri karate menjadi nilai tersendiri dalam pengembangan diri para murid SMP Negeri 1 Indralaya. Semoga sinergitas yang terbangun dapat memotivasi murid-murid SMP Negeri 1 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, agar dapat lebih berprestasi tidak hanya di bidang olahraga, tetapi juga di bidang lainnya. Ya pemirsa, untuk mendukung kreativitas dan hal-hal yang positif bagi para siswanya, di SMP Negeri 1 Indralaya ini ada sekitar 22 ekstrakurikuler yang dijalankan oleh siswanya, baik dari seni ataupun olahraga. Nah, dan dalam olahraga sendiri ada salah satu yang cukup didorong, yaitu olahraga karate ini. Dan sudah banyak juga prestasi yang diraih oleh para siswa yang ada di SMP Negeri 1 Indralaya ini. Prestasi ini juga tentunya diharapkan ke depannya dapat terus ditingkatkan sehingga nantinya SMP Negeri 1 juga dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia. Dan tayangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam TVRI Sport kali ini. Saya Afifa Sari mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan salam olahraga.